Habis mandi, tapi kok malah jadi kepikiran gini ya? Tadi tuh pas mandi pakai shampoo, sabun, habis mandi masih pakai body lotion, pakai deodoran, dan itu semuanya produk luar negeri. Per bulannya itu bisa ngabisin duit 500.000. Oke, sahabat Omin, yuk aku ajakin buat berhitung ya. Kalau satu orang ini mengeluarkan 500.000 untuk beli produk-produk kebutuhan mandi seperti sampo, sabun, body lotion, deodoran, dan lain sebagainya. Anggap aja kita ambil 10% orang Indonesia. Kalau seluruh rakyat Indonesia ini jumlahnya 275 juta, berarti 500.000 kita kalikan 27,5 juta. Dalam satu bulan ada duit 14 triliun yang kita belanjakan untuk kebutuhan mandi. 10% orang Indonesia dalam waktu 1 tahun itu menggelontorkan uang 165 triliun. Gila nggak? 165 triliun. Ini bukan nominal yang kecil untuk aktivitas yang namanya mandi. Dan itu semuanya produk dari luar. Gila nggak? Bayangkan ketika itu kita belanjakan produk lokal Indonesia. Produk UMKM. Betapa besarnya industri UMKM Indonesia nanti. Nah, pertanyaannya, ada nggak produk asli Indonesia yang bisa memenuhi kebutuhan kita mandi? Terus kalau ada kualitasnya gimana? Nah, syukur-syukur juga kalau ada sistem bisnisnya di mana kita bisa ikutan dan dapat untung juga. Yuk, kita sama-sama mikir ya. Saya Dina, saya lahir di Indonesia, dan saya ingin menunjukkan cara sederhana saya mencintai Indonesia di era sekarang ini. Saya ingin menunjukkan bagaimana produk inovasi asli Indonesia menjadi bagian dari keseharian hidup saya, mulai dari bangun tidur hingga saya tidur lagi. Dan saatnya, get ready with Omin. Awali hari dengan Omin Body Care dengan bahan alami yang membantu mengangkat kotoran dan sel kulit mati secara maksimal. Menyiapkan makanan untuk breakfast, Omin memahami setiap detail kebutuhan harian kita. Dan masaknya pakai kompor charger free neck dong, biar lebih praktis, hemat listrik, cepat dan aman. Yang gak boleh ketinggalan untuk mengawali hariku adalah dengan ngopi. Dan ngopinya pakai Omin gula glikemik indeks rendah, manisnya alami, gak takut diabetes, gak takut obesitas. Eits, gak lupa, Omin Protegen yang menjadi rahasia tetap fit dan tampak awet mudaku. Biar aktivitas harian tidak terganggu karena GERD, pakai Omin Spray Anti GERD, jadi solusi anti GERD, tunda lapar plus cegah bau mulut. Satu lagi nih yang gak boleh terlewatkan, Omin Spray. Omin Spray membantu merawat kulit wajah untuk sehat dan cantik alami. Dan saatnya menghadapi hari dengan semangat. It's time to lunch. Makan siang kali ini aku pesan ayam detox, menyehatkan, dagingnya lebih lezat dan 100% aman. Yummy, ayam detox ini nikmat sekali. Atas semua aktivitas ini, kami menyebutnya gerakan hijrah belanja. Hijrah belanja ke produk Indonesia. Hijrah menggunakan energi baru terbarukan bersama teknologi FreeNeg. Menuju Indonesia berdaulat, air, pangan, dan energi. Semuanya ada di Omimart, toko produk dan inovasi Indonesia. Tidak terasa waktu berjalan sangat cepat. Pulang ke rumah setelah seharian bekerja. It's time to sleep. Thank you, Omin. You make my day so easy. Ini kami menyebutnya gerakan hijrah belanja. Hijrah belanja ke produk Indonesia. Hijrah menggunakan energi baru terbarukan bersama teknologi FreeNeg. Menuju Indonesia berdaulat, air, pangan, dan energi. Semuanya ada di Omimart, toko produk dan inovasi Indonesia. Tidak terasa waktu berjalan sangat cepat. Pulang ke rumah setelah seharian bekerja. It's time to sleep. Thank you, Omin. You made my day so easy. Oke, tadi kami sudah putarkan ya 2 video. Nah, video ini akan berhubungan langsung dengan apa yang akan disampaikan oleh
pembicara kita, Bapak Muhammad Ikhlas Tamrin pada kesempatan sore hari ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum lanjut ke materi inti, saya mohon sekali lagi untuk standby di perangkatnya masing-masing, siapkan catatan, nanti akan ada penjelasan dan tentunya akan ada waktu untuk diskusi dan tanya jawab. Oke, biar tidak kelewatan nanti yang ingin ditanyakan apa. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung berikan kesempatan kepada pembicara kita pada kesempatan sore hari ini kepada CEO Omin Bapak Muhammad Ikhlas Tamrin, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ilmu wa khatabi kalam wa sallu kitabu wa radallahu an sadatina Abubakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabat ajma'in wa nittabi'ina wa tabi'isani ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mas Bayu, terima kasih pengantarnya. Selamat datang semua Bapak dan Ibu sekalian di Ngabuburit. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, mohon maaf lahir dan batin. Semoga nanti sampai menjelang maghrib kita bisa selesai ngabuburitnya dan kita berbuka. Dan salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah doa menjelang berbuka, ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, karena ini sudah jam 16 waktu Indonesia Barat, ya, jam 16.02 waktu Indonesia Barat. Ada dua video tadi, satu video menjelaskan tentang kegelisahan, ya. Satu video pertama laki-laki tadi menjelaskan kegelisahan bahwa ada kebutuhan yang kadang-kala kita remeh, yaitu kebutuhan persoalan mandi dan skincare misalkan, ya. Mandi mulai dari sabun, ya, mulai dari cuci muka, sampo, body lotion, serum kita. Itu survei itu rata-rata pengeluaran setiap orang, pengeluaran untuk kebutuhan sabunnya itu 500.000 itu. Seperti yang tadi dikatakan oleh iklan tadi. 500.000 itu sabun mandinya, skincare-nya dan segala macam per orang, ya. Dan seperti kalau kita kalikan 10% saja dari penduduk Indonesia, uang yang beredar per bulan itu triliunan, Pak. Nah, cuman market leader yang menguasai produk-produk itu adalah bukan produk Indonesia. Market leadernya ini yang menjadi masalah. Masa sih Indonesia nggak bisa bikin produk seperti itu gitu? Saya yakin Indonesia punya, cuman brandnya ini yang belum kita develop gitu. Nah, yang kedua, kalau kita ingin berdaulat sebagai bangsa, maka kita harus menguasai 3 aspek strategis, yaitu bagaimana kita berdaulat di bidang air, di bidang pangan, dan di bidang energi. Dan oleh karena itu, maka Bapak dan Ibu sekalian, mau tidak mau akhirnya kita harus menghadirkan satu solusi, yaitu bagaimana kita harus memiliki satu toko, ya, satu toko yang toko ini fokus menjual produk-produk bangsa dan produk-produk UKM Indonesia. Nah, ini yang menjadi masalahnya. Oleh karena itu kita ingin bedah, malam sore hari ini saya ingin membedah tentang satu opportunity, satu peluang usaha, yaitu Ominmat, ya. Mungkin saya akan langsung to the point saja. Apa itu Ominmat? Saya butuh bantuan Mas Bayu slide-nya, sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa melihat paparan saya melalui slide, ya. Silakan Mas Bayu, slide-nya dibuka. Saya akan hanya konsentrasi membahas tentang Ominmat. Nah, ini Ominmat kita, ya. Ominmat kita ini adalah apa? Ya, monggo silakan Mas Bayu. Ominmat ini adalah toko produk inovasi Indonesia, ya, dengan memanfaatkan ruang tamu dan dapur menjadi ruang usaha keluarga. Coba perhatikan kata kuncinya. Ada 3 kata kunci di situ yang ingin mau dihadirkan melalui Ominmat, yaitu Ominmat ini adalah toko yang fokusnya jualannya produk-produk dari Indonesia dan produk dari inovasi Indonesia dengan memanfaatkan ruang tamu dan dapur menjadi ruang usaha keluarga. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat hari ini, mohon maaf saya nyebut brand, misalkan Alfamart, Indomaret, ya, itu beredar di mana-mana. Alfamart dan Indomaret itu kalau kita gabung di data yang ada di internet, itu di Indonesia total Alfamart dan Indomaret itu 33.000 toko di seluruh Indonesia. 33.000 toko. Saya membaca untuk membeli franchise Alfamart itu plus minus harus menyiapkan dengan gedungnya, dengan ruangannya hampir 1 miliar. Ya, hampir 1 miliar dengan barang-barangnya dan segala macamnya. Ya, 1 miliaran dengan gedungnya, AC-nya dan segala macamnya. Pokoknya terima jadi sewa gedungnya itu plus minus saya bertanya antara 800 sampai 1 miliar. Saya berpikir, ada nggak sih produk toko yang modalnya itu cuma 1% dari 1 miliar, tapi bisa menjual
produk-produk Indonesia dengan banyak. Nah, ini mimpi saya, ini visi saya gitu. Bagaimana dengan modal 1% saja dari 1 miliar, tapi kita punya toko gitu. Yang tokonya itu hanya fokus menjual produk-produk UKM Indonesia, produk inovasi Indonesia, di bidang air, di bidang pangan, di bidang energi. Nah, itulah mengapa Ominmat hadir. Nah, Ominmat hadir, filosofinya adalah bagaimana masyarakat Indonesia tahu, waduh, kalau saya pengen membeli produk Indonesia, hanya di Ominmat. Jadi kita ingin membangun satu brand, bahwa Ominmat itu adalah tokonya produk dan inovasi Indonesia. Dengan memanfaatkan ruang tamu dan dapur. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini menjadi bisnis keluarga. Ya, ini menjadi bisnis keluarga dengan modal hanya 1% dari toko retail pada umumnya, gitu loh. Ya kan, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, itu titik tekan daripada Ominmat. Ya, saya ulang, Ominmat toko produk. Jadi jangan pernah berharap membeli di Ominmat itu produk-produk dari Unilever misalkan. Nggak ada di Ominmat. Ya, nggak ada. Ya, tidak akan dijual di Ominmat. Oke, next Mas Bayu, lanjut. Nah, modalnya 1%. Tadi saya katakan. Iya kan? Kalau saya tanya kepada teman-teman, berapa sih modal punya Alfamart gitu? Ada modalnya kan ada 400 juta, 500 juta. Tapi kalau dengan sewa gedung, itu 800 sampai 1 miliar. Nah, saya berpikir, bagaimana modalnya cuma 1% aja? Tapi kita udah punya toko, action. Nah, akhirnya saya hitung, lahirlah dengan hanya modal 9.950.000 rupiah, Bapak dan Ibu sudah punya toko. Ya, sudah punya toko, 9.950.000, sudah punya toko, namanya Ominmat. Ya, tadi filosofinya Ominmat itu hanya menjual produk-produk Indonesia dan inovasi Indonesia yang memanfaatkan ruang tamu dan dapur menjadi bisnis keluarga. Dan fokus jualan kita di bidang air, pangan, energi, dan kebutuhan sehari-hari. Ya, modalnya 9.950.000. Pertanyaannya, apa fasilitas 9.950.000 yang saya terima itu apa dari 9.950.000? Oke, next, fasilitasnya apa? Ya, fasilitasnya 1. Tadi saya katakan Ominmat itu memanfaatkan ruang tamu. Nah, maka nanti dari dana 9.950.000, ruang tamunya Bapak dicat oleh kami, di branding, ya, dicat. Tidak hanya ruang tamu, etalase rumah Bapak di depan. Jadi di depan itu kan ada teras rumah, ya, di depan ada teras rumah. Nanti teras rumahnya juga kita branding, Pak. Sehingga tampilannya tuh kayak, ya, sederhana ala Alfamart. Alfamart itu kan warnanya merah, biru ya, kalau tidak salah. Nah, nanti di rumahnya Bapak itu, Mas Bayu kurang satu ini, tampilan depan. Ada sebenarnya tampilan depannya itu ada. Ya, tampilan depannya kita cat dan kita tulisin Ominmat. Ominmatnya nanti kita kasih lampu. Jadi kita branding lah kira-kira. Kenapa sih harus di-branding ruang tamunya dengan cat warna kuning, warna hijau gitu? Dan ada di depan tulisnya Ominmat di cat kita begitu? Fungsi branding ruang tamu itu adalah membangun brand Ominmat secara gerilya. Saya bayangkan Pak, Bapak misalkan datang ke Solo, ngelihat ada rumah, teras rumahnya di-branding warna hijau dan warna coklat, ada Ominmat. Datang lagi ke Jogja, beda lagi kelurahan, ada kecamatan, datang lagi ke Jogja, ada datang ke Bekasi, datang ke Jakarta. Tiba-tiba kok banyak rumah yang di-branding warna kuning dan warna coklat ini. Warna kuning dan warna hijau gitu ya. Nah, tujuannya apa? Membangun satu branding secara branding. Jadi membangun satu branding warna ya. Sehingga nanti kalau Bapak kemana-mana melihat rumah-rumahnya di branding warna kuning, warna hijau, itu Ominmat. Sehingga di alam bawah sadar konsumen itu, wow, Ominmat ada di mana-mana. Jadi satu, dari dana 9.950.000 kami akan kasih branding. Ya, brandingnya nanti dicat ruang tamunya, nanti ada papan nama, tulisannya Ominmat, ya, ada lampunya, ada dicat dan segala macam. Itu yang pertama, fasilitas yang pertama. Ya, fasilitas yang kedua, apa? Nah, Bapak akan dikirim 5 jaket dan 5 helm seperti itu, Pak. Ya, bukan motornya, Pak ya. Ya, tetapi yang dikirim itu adalah 5 jaket dan 5 helm. Ya, loh, fungsinya apa Pak jaket dan helm ini fungsinya? Ya, kenapa kok ada fungsi jaket dan helm? Nah, fungsi daripada jaket dan helm ini adalah Ominmat, seorang Ominmat itu nanti akan membuka lowongan kemitraan, yaitu kurir. Seperti kurir, mohon maaf saya nyebut brand, Shopee Food. Mereka pasti pakai jaket, Pak. Ya, pakai helm. Nah, kita yang menyediakan jaket dan helmnya, ya, kita merekrut minimal 4 kurir, maksimal monggo sebanyak-banyaknya. Ya, Bapak cuma memodali 4 orang. Kan 5 jaket, 1 jaket dan 1 helmnya Bapak pakai. Maksudnya jangan diberikan ke orang lain. Tapi yang menjadi modalnya adalah 4 jaket dan 4 helm. Nah,
kurir yang Bapak rekrut ini menjadi satu mitra Bapak. Jadi ingat Pak, mitra Bapak membuka peluang kerjasama mendaftar kurir. Siapa yang mau jadi kurir? Silakan daftar Pak di Ominmat Bapak. Nah, kurir ini fungsinya apa? Kurir ini fungsinya adalah satu. Dia sebagai marketing UKM, khususnya makanan dan minuman. Khususnya produk makanan dan minuman halal Indonesia. Ya, jadi kurir ini nanti nanti ada sesi khusus untuk kurir, tetapi kurirnya, fungsi utama kurir ini adalah dia berbeda dengan kurir online pada umumnya. Kalau kurir online pada umumnya dia hanya jasa pengiriman, tetapi kalau kurir ini dia itu sesungguhnya dengan tanpa modal punya usaha Pak. Jadi kurir ini sebenarnya entrepreneur, dia reseller UKM. Jadi kalau dia punya mendaftarkan produk UKM, misalkan saya sebagai kurir, saya mendaftarkan ke Ominmat Bapak. Lalu saya mendaftarkan produk makanan, ada restoran. Yang saya daftarkan bukan restorannya, tapi yang saya daftarkan adalah menu di restoran tersebut. Ada warung Padang sederhana, itu jelas asli Indonesia. Maka kita datang, kita potret, ya menu-menunya, kita daftarkan produk itu. Jadi produk kita. Atau misalkan ada gerobak martabak terang bulan, kita daftarkan terang bulan. Ya, kita daftarkan terang bulan. Itu makanan, ada snack, apalagi minuman. Minuman itu apa? Air minum dalam kemasan. Air minum dalam kemasan itu mereknya apa? Kalau di Indonesia, misalkan merek di Indonesia apa? Amidis, ya. Amidis, merek air minum Indonesia. Bapak bisa daftarkan. Yang jelas kalau aku daftar ke sini tidak bisa. Karena milik Danone. Kalau produk air minum lokal, silakan daftar. Ya, silakan daftar air minum Amidis. Setahu saya ada Total, Cleo, misalkan, silakan daftarkan produk-produk itu, Pak. Ya, nah sehingga produk yang didaftarkan oleh kurir itu akan hadir di etalase Ominmat Anda secara online. Ya, akan hadir di etalase Anda secara online. Ya, semakin banyak kurir mitra Bapak, mitra Ominmat, dan si kurir tersebut aktif mendaftarkan produk makanan dan minuman, ya, maka potensi omset produk Anda sebagai Ominmat itu akan semakin besar. Ya kan? Jadi fungsi jaket dan helm ini kita berikan itu apa? Bapak beli untuk apa? Memodali si kurir agar dia punya identitas. Agar dia punya identitas. Identitasnya seperti foto yang ada di depan tersebut. Yaitu apa? Jaket warna kuning, ya, helmnya warna merah. Ya, ini nggak ada kaitannya dengan warna-warna yang lain. Tapi kita memilih brand warna itu. Jadi Bapak bayangkan kalau nanti di jalan-jalan raya ada jaket yang di sana, oh, itu kurirnya siapa ya? Itu Ominmat saya. Berarti yang mengantar siapa ke konsumen? Yang mengantar kurir. Jadi kurir itu tugasnya adalah memarketingkan produk UKM kita. Semakin banyak kurir itu mendaftarkan produk makanan dan minuman di etalase Ominmat kita cuma tinggal mendapatkan royalti dari setiap produk yang dibeli oleh konsumen. Apakah Ominmat nanti kirim-kirim barang? Tidak. Ominmat tidak kirim barang. Yang kirim barang ke konsumen itu adalah kurir. Jadi saya nih mendaftarkan produk air minum mereknya Amidis. Maka ketika ada konsumen yang mau beli Amidis atau mau beli Izora misalkan atau mau beli apa nih merek-merek Indonesia, maka notif itu ada ke kurir. Saya langsung ke kurir, saya langsung kirim barang ke konsumen. Jadi Ominmat, Anda yang punya toko itu cuma dapat margin saja. Nah, siapa yang menentukan keuntungan atas setiap produk? Bukan kami yang menentukan. Yang menentukan keuntungannya adalah si kurir itu sendiri. Jadi kurir yang mendaftarkan produk, kurir yang menentukan keuntungannya sendiri. Bapak bayangkan, inilah bedanya kurirnya Omin sama kurir online pada umumnya. Kalau kurir online pada umumnya, fokusnya fokusnya jasa pengiriman saja. Tapi kalau kurir kita itu adalah mitra Omin. Mitra Omin itu berarti adalah dia bisa membangun satu entrepreneur, Pak. Kurirnya itu kita ajari jadi entrepreneur. Ya, kurirnya itu kita ajari jadi entrepreneur. Kita modali 4 jaket. Bayangin, Pak, jaketnya Bapak itu mahal, Pak. Ya, helmnya bernilai uang. Ya, jutaan, Pak. Bapak beli 5 jaket, 5 helm. Bagaimana jaket Bapak yang Bapak beli tadi, 5 jaket dan 5 helm itu bisa dipakai oleh kurir yang betul-betul punya tanggung jawab. Ya, makanya di mentoring terus Pak kurirnya. Ingat, kurir mitra Ominmat. Ya, jadi Ominmat itu sudah punya aplikasi Ominmat dengan membayar 9 juta, Bapak sudah punya aplikasi untuk mendaftarkan kurir. Semakin banyak kurir yang Bapak punya, semakin banyak kurir yang mendaftarkan produk UKM, maka potensi atau etalase produk Ominmatnya Bapak semakin banyak. Ya, fokusnya kita kemana? Ke makanan dan minuman halal dulu.
Ya, fokus kita ke situ. Itu yang pertama. Itu yang kedua, fasilitasnya. Ya, silakan. Yang ketiga, fasilitasnya apa? Yang ketiga, ayam detok. Nah, kalau produk UKM makanan dan minuman, barangnya tidak di rumahnya Bapak sebagai Ominmat. Ya, saya ulang. Kalau ada kurir tadi yang mendaftarkan produk minuman, produk makanan, produk apapun lokalnya Bapak, itu barang itu tidak ada di rumahnya Bapak, tetapi ada di etalase online-nya Bapak. Ya. Nah, tetapi kalau ayam detok ini adalah produk official kita. Ya, ayam detok. Apa itu Pak ayam detok sambal hitam? Ya, kita tuh punya mimpi bagaimana kita membangun satu brand, ada alternatif pengganti KFC misalkan, ada pengganti McD yang ayamnya sehat. Ya. Nah, ayam detok ini Pak, ayamnya boiler Pak. Tetapi pembesaran ayamnya ini, residu kimianya kita hilangkan, kita detok Pak. Ya, makanya kita sebut ayam detok. Jadi ketika kita makan ayam detok ini, insya Allah ayamnya sehat, bebeknya sehat. Ya, kita jual di sini itu adalah Ominmat fokus menjual produk ayam detok sambal hitam. Nah, kita ingin membangun branding Pak, sambal kita sambal hitam. Ya, sambal hitam. Waduh, kalau saya mau bahas ayam detok sambal hitam nanti ini bulan puasa, ini masih malah nanti pengen makan. Tapi saya sudah merasakan dan luar biasa. Enak Pak, insya Allah enak. Ayam detok, bebek detok, ada nasi kebulinya. Jadi nanti Bapak akan dikirim, ya. Jadi tugas Ominmat itu hanya menggoreng saja, ya. Makanya tadi memanfaatkan ruang dapur, ruang dapurnya untuk menggoreng saja. Seluruh bahan baku, mulai dari ayam, bebek, sambal hitamnya, box kardus kemasan yang warna kuning seperti contoh itu, paper rice itu nasi, bungkus nasinya, ya. Jadi kayak McD itu kan ada bungkus nasinya begitu kan. Nah, di situ juga ada bungkus nasinya paper rice itu disiapkan oleh kantor pusat Omin dan dikirim ke Ominmat sebagai modal kerja Ominmat yang berputar. Jadi tatkala Bapak itu membayar 9 juta, kami kirim ayamnya, ya. Kita kirim ayamnya, kita kirim sambalnya. Satu paket ayam isi 10 potong, Pak. Berarti ada 10 sambal hitam. Jadi tugasnya Ominmat itu cuma menggoreng, lalu dikemas, boxnya sudah ada, ya, sambalnya sudah ada, 1 biji sambalnya 10 gram, ya, rasanya nanti, waduh, sambalnya enak Pak. Ini brand kita yang detok dan sambal ini Pak. Saya membayangkan Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalkan Ominmat, ayam detok Ominmat ini nanti hadir di mana-mana, ini akan menjadi satu alternatif hijrah anak-anak kita kalau mau makan ya pakai ayam detok, begitulah kira-kira ya. Jadi ini ayam detok, brand kita adalah ayam detok sambal hitam. Jadi nanti ada bebek juga, bebeknya bebek muda, ya, sambal hitam, ya. Jadi ketika Bapak bayar 9 juta, fasilitas kita kirim. Kita kirim ayam gorengnya, sambal bahannya, ya, boxnya dan segala macam. Kita kirim ke rumahnya Bapak sebagai Ominmat. Itu fasilitas yang nomor 3, ya. Fasilitas selanjutnya apa, Bay? Nomor 4, silakan. Fasilitas dari 9.950.000 adalah produk official Omin. Nah, inilah produk official Omin. Produk official Omin ini produk nasional yang fokus menjual kebutuhan di bidang pangan, di bidang air, di bidang energi, serta kebutuhan sehari-hari di bidang body care dan skin care. Produk ini tidak dikirim ke rumahnya Bapak. Ya, produk ini tidak dikirim ke rumahnya Bapak. Produk ini ada di gudang kantor pusat. Ya, gudang kantor pusat. Jadi, tetapi Bapak sudah bisa menjual di aplikasi etalase Ominmat Anda. Ya, Bapak bisa menjual produk-produk tadi, mulai dari sabun mandinya, ya, sabun cairnya, gula gear tadi yang ada di video, tabung listrik, aki, nanti ke depannya ada motor Freenet, ada motor listrik, ada pompa, ya, dari produk Freenet sebentar lagi akan kita keluarkan. Tetapi semua produk official dari Omin, semua produk official dari Freenet akan hadir di etalase Ominmat Anda. Lalu bagaimana Pak supaya produk di etalase produk official ini laku? Tugasnya Bapak cuma satu. Bagaimana mencetak reseller Omin premium secara nasional. Maka Ominmat akan mendapatkan bonus dan margin sebagai Ominmat. Siapa yang kirim barang? Kantor pusat, Pak. Coba Bapak bayangkan ya. Yang barang ini ada di gudang kantor pusat, tetapi tugas Ominmat untuk menaikkan omset produk official Omin ini, tugasnya hanya mencetak reseller Omin premium secara nasional. Saya kasih contoh. Saya memutuskan diri menjadi Ominmat di Bandung. Waduh, berarti saya punya barang dagangan produk official. Barang dagangan saya Nutrigen, itu nutrisi untuk pertanian.
ada body care, ada sabun, ada tabung listrik, ada aki, dan lain sebagainya. Bagaimana cara saya supaya menjual? Caranya sederhana, Pak. Walaupun Bapak Ominmat di Bandung, Bapak bisa mencetak reseller Ominmat. Reseller Ominmat namanya Omin Premium. Ya, kita sebut sebagai aktivis premium. Bapak bisa merekomendasikan di Solo, di Aceh, di Riau, ya kan? Di Rios, nggak ada masalah. Ya, semakin banyak Bapak merekomendasikan reseller premium dimanapun di seluruh Indonesia, saya ulang, semakin banyak Bapak mencetak atau merekomendasikan atau memiliki reseller Omin Premium di seluruh Indonesia, maka pasti semuanya itu akan belanja di toko Ominmat Anda. Walaupun reseller itu tinggalnya di Sulawesi, tinggalnya di Kalimantan, dan Ominmat Bapak adalah di Bandung, maka semua belanjanya dia, kalau dia beli produk official Omin, dia akan belanja di toko Bapak, Ominmat di Bandung. Tidak ke Ominmat yang lainnya. Ya, tidak ke Ominmat yang lainnya. Jadi, dengan membayar 9 juta, barang yang di etalase online, banyak, Pak. Nah, tugasnya sudah kita siapkan. Oh, supaya produk makanan UKM saya banyak, tugasnya adalah apa? Daftarin kurir. Maka dikasih jaket. Ingat ya, ingat. Kalau produk nasional, mulai dari tadi, ya, air, pangan, energi tadi, gula, gir, nutrigen ini, itu produk nasional. Bagaimana supaya produk saya laku? Tugas saya sebagai Ominmat apa? Merekomendasikan reseller Omin Premium, nasional. Kalau kurir harus di kota Bapak. Jadi kalau Ominmat di Bandung, merekomendasikan kurir ya harus di Bandung. Tidak boleh di kota lain. Karena dia fokus jualan produk makanan, minuman di Bandung. Itu UKM, Pak. Tetapi kalau Bapak ingin menaikkan omset produk official Omin, produk nasional, maka Bapak boleh menciptakan tim reseller secara nasional. Ya, tim reseller secara nasional. Tugasnya Bapak hanya itu, Pak. Kalau untuk menaikkan omset produk official Omin. Nah, itu fasilitas yang keempat. Oke. Fasilitas yang terakhir, yang kelima adalah Bapak mendapatkan mentoring bisnis Ominmat. Untuk menjalankan bisnis Ominmat, Pak, Bapak akan diundang di penginapan, di hotel, di per kabupaten. Kita akan undang Bapak selama 2 hari 1 malam, ya, pelatihan bisnis Ominmat oleh mentor dari kantor pusat, secara offline minimum 25 orang tiap kota, dilakukan 1 kali. Jadi, kalau misalkan di Bandung nih, sudah ada 25 Ominmat, maka 25 Ominmat itu akan dikumpulkan di 1 hotel. Kami dari kantor pusat akan datang, mengundang Bapak setiap weekend, Sabtu Minggu, nanti akan mendapatkan kemeja Ominmat, kita akan latih secara 2 hari 1 malam. Ya, supaya apa, Pak? Supaya Ominmat itu semakin terlatih menjalankan bisnis Ominmat secara utuh. Jadi kalau sudah di Bandung nih ada 25 Ominmat yang sudah berbayar, maka nanti kita akan siapkan mentoring bisnis Ominmat. Bapak akan diundang, tolong jangan diwakilkan, Bapak sendiri yang harus datang, 2 hari 1 malam, Bapak nginap di hotel. Ya, 2 hari 1 malam, biasanya kita mengadakan Sabtu Minggu. Bapak tidak boleh izin, kita 2 hari 1 malam, pelatihan bisnis Ominmat, nanti dari kantor pusat akan datang ke Bandung, akan datang ke kota Anda, saya akan jelaskan secara offline. Bagaimana menggoreng ayam detok? Bagaimana cara merekomendasikan reseller? Bagaimana cara merekomendasikan kurir? Saya akan ajarkan secara offline. Nah, itulah 5 fasilitas dari Bapak yang membayar 9.950.000. Sederhananya apa? Dana 9.950.000 itu diberikan kembali kepada Bapak melalui 5 fasilitas tadi. Saya ulang, Pak. Dana yang Bapak bayarkan 9.950.000 itu sebenarnya balik lagi kepada Bapak. Baliknya dalam bentuk apa? 1, ruang tamunya Bapak di branding. Teras rumahnya Bapak di branding juga. Bapak nanti akan dikirim plang Ominmat ayam detok. Ya, Bapak nanti akan dikirimkan plang Ominmat ayam detok, disimpan di teras rumah. Itu ada fasilitasnya, Pak, beli cat dan segala macam. Ya, 2, Bapak akan dikirim apa tadi? 5 jaket dan helm. Ya, tadi tahu, Pak, fungsi jaket dan helm fungsinya adalah apa? Fungsinya diberikan untuk kurir. Kurir ini fungsinya untuk apa? Memarketingkan produk UKM makanan dan minuman halal Indonesia di kotanya. Semakin banyak Bapak mendaftarkan kurir, semakin besar etalase produk UKM-nya Bapak. Bapak bisa bayangkan, etalase Ominmatnya Bapak itu dengan kurir itu tadi, bisa jadi punya produk air minum 5 merek. Bapak bayangkan,
Misalkan satu orang kurir mendaftarkan 5 produk air minum, berarti sama saja Ominmatnya Bapak menjual 5 produk air minum yang didaftarkan oleh si kurir tersebut. Dan kurir tersebut itulah yang nanti akan mengirimkan barang kepada konsumen. Apakah Bapak harus bayar lagi terhadap barang itu? Tidak. Tidak bayar. Jaket yang Bapak beli, itulah menjadi modalnya Bapak. Di rumahnya Bapak kosong, tapi di etalase online-nya Bapak penuh dengan barang-barang. Ya, penuh dengan barang-barang. Dan kita memberikan peluang lowongan pekerjaan kepada orang-orang menjadi kurirnya Omin yang tugasnya dia memarketingkan produk makanan dan minuman UKM di kota kita. Ya, jadi itu fasilitas kedua, jaket. Fasilitas ketiga apa, Pak? Ayam, Pak, kita kirim ayam detok, kita kirim boxnya, kita kirim sambal hitamnya, kita kirim paper rice-nya. Jadi Bapak tugasnya menggoreng, memanfaatkan ruang dapur. Kita goreng, kalau ada pesanan kita kirim, Bapak kirim. Tapi kalau ada yang mau makan di tempat, ya makan di tempat. Makanya ruang tamunya itulah dijadikan ruang entrepreneur, Pak. Itu filosofi yang kami ingin. Jadi ruang tamunya Bapak adalah bagaimana ruang tamunya Bapak itu dijadikan ruang entrepreneur supaya orang datang ngobrol-ngobrol bisnis, Pak, sambil makan ayam detok. Ya, insya Allah rasanya enak, gurih, ya enak, Pak. Apalagi dengan sambal hitamnya. Apalagi kalau menu saya andalannya, Pak, nasi kebuli ayam detok sambal hitam. Wow, itu enak, Pak. Ya, itu semua Bapak dikirim dari dana 9 juta. Terus yang keempat apa tadi fasilitasnya? Di etalase Ominmat Bapak sudah bisa jualan produk-produk nasional. Tidak perlu nyetok, Pak. Tidak perlu nyetok, ya. Tidak perlu nyetok. Ada produk skincare, body care, tabung listrik, aki free neck. Nanti kalau motor Agustus hadir, launching, motor Bapak jualan. Dan barang itu Bapak tidak usah repot-repot menyiapkan gudang. Tidak usah. Barang itu ada di kantor pusat. Tugasnya Bapak cuma satu. Bagaimana merekomendasikan reseller premium di seluruh Indonesia. Setiap reseller Omin Premium itu belanja, pasti belanjanya ke tokonya Bapak. Tidak bisa ke toko yang lain. Dikunci, Pak, sama sistem. Ya, dan yang terakhir, Bapak diundang. Kalau Ominmat di kotanya sudah 25 orang, Bapak diundang di hotel, kami dari kantor pusat datang, memberikan mentoring, Pak. Nah, itu fasilitasnya. Jadi fasilitas ini adalah diberikan kepada Ominmat yang sudah membayar 9.950.000. Begitu kira-kira. Dan terakhir, Pak Ikhlas, saya sudah jadi Ominmat. Strateginya bagaimana? Nah, saya kasih bocorin, Pak, strateginya. Ya, strategi menjalankan Ominmat. Ya, setelah Bapak sudah tahu, rekomendasikan Ominmat sebanyak-banyaknya di seluruh Indonesia, Pak. Saya ulang, Pak. Saya ulang nih, Pak. Kalau Bapak sudah jadi Ominmat, Bapak sudah jadi Ominmat, Bapak sudah punya toko sendiri, Bapak sudah menjalankan Ominmat. Pertanyaannya adalah, strategi yang paling mendasarnya adalah, Bapak merekomendasikan Ominmat di kota lain. Jadi setiap orang yang bergabung menjadi Ominmat yang membayar 9.950.000, maka siapapun yang merekomendasikan Ominmat di seluruh Indonesia, maka saldo OminPay-nya Bapak otomatis masuk nilainya 500.000. Saya ulang, kalau ada orang yang bergabung menjadi Ominmat dan membayar 9.950.000, dan mereka itu adalah bergabung atas rekomendasi Bapak, maka Bapak otomatis akan mendapatkan 500.000. Itu cuma satu kali, Pak. Diterimanya cuma satu kali, Pak, ya, yang 500.000. Otomatis masuk ke saldo OminPay. Lah, yang kedua, ada namanya bor-om. Bapak ingat ya, bor-om. Ngebor, bor-om. Bapak ingat di bor-om. Bor-om singkatan adalah bonus rekom Ominmat. Bapak sudah mendapatkan 500.000, dibayarkan cuma satu kali bonusnya. Tapi yang luar biasanya adalah Bapak akan mendapatkan royalti per produk. Saya ulang, Bapak akan mendapatkan royalti per produk yang dijual oleh Ominmat yang Anda rekom. Bor-om ini otomatis masuk ke saldo Ominmat Anda real time 24 jam. Jadi Bapak nggak usah minta, hei Ominmat, Anda sudah saya rekomendasikan, mana royalti saya? Nggak perlu, Pak. Nggak perlu. Nanti WhatsApp yang akan kirim notif pemberitahuan ke WA Bapak. Jadi nanti ada WA ke Bapak. Misalkan nih, ya, Bapak sudah merekomendasikan Ominmat di Bandung. Ominmat itu berhasil menjual produk nasional, Gulagir. Ya, Omin Gulagir. Dia menjual Omin Gulagir. Secara otomatis, Pak, Bapak misalkan lagi tidur, dapat WhatsApp dari Omin. Selamat, Anda mendapatkan Rp10.000, bor-om Rp10.000 dari produk Gulagir yang dijual oleh Ominmat rekomendasi Anda. Ayam detok dibeli sama konsumen. Ayam detok, Bapak dapat Rp500 dari per ayam detok itu, Pak.
Jadi setiap produk, saya ulang, setiap produk yang dijual oleh Om Minmat yang Anda rekomendasikan, maka Bapak akan mendapatkan bonus yang namanya BOR OM. Royaltinya per produk masuknya real time 24 jam otomatis ketika produk itu dibeli oleh konsumen. Artinya apa? Semakin banyak Om Minmat yang Anda rekomendasikan, BOR OM Anda semakin banyak. Tinggal menunggu notif melalui WhatsApp. Jangan sampai Pak, paket data WhatsApp-nya Bapak nggak ada, nggak akan dapat notif Pak. Semua pemberitahuan melalui WhatsApp. Ya, jadi kalau Bapak sudah jadi Om Minmat, WhatsApp Bapak itu, orderan itu melalui WhatsApp semua Pak. Ya, paket datanya harus aktif semua. Beli paket datanya di mana? Di Omin, garansi lebih murah Pak. Ya, insya Allah lebih murah Pak. Beli pulsa, Bapak coba cek deh harga di Omin, harga pulsanya. Insya Allah Pak ya, lebih murah daripada di yang lain ya. Insya Allah lebih murah beli pulsanya kita. Jadi itulah Bapak dan Ibu sekalian, kalau penjelasan tentang Om Minmat. Jadi Om Minmat ini betul-betul kita khususkan hanya menjual produk dan inovasi Indonesia di bidang air, di bidang pangan, di bidang energi dan kebutuhan sehari-hari. Sehingga apa Pak? Mimpi besar kita, setiap rumah-rumah yang di Indonesia ada, setiap rumah tangga di Indonesia itu menggunakan produk dari Om Minmat. Om Minmat yang memenuhi kebutuhan sehari-harinya di bidang air minum, di bidang pangan, di bidang energi, di bidang kendaraan listriknya. Itu yang memenuhi kebutuhannya itu adalah Om Minmat. Om Minmat itu toko produk Indonesia. Ya, itu Pak visi kita. Dan untuk menjadi Om Minmat tidak perlu modal banyak, tidak perlu ratusan juta, tidak perlu puluhan juta, bayarnya cuma 9.950.000. Bapak bisa dapatkan 5 fasilitas yang saya jelaskan tadi. Ya, itu saya pikir penjelasan saya dan strateginya. Jangan lupa kalau saya sudah jadi Om Minmat, ya, kita rekomendasikan Om Minmat lain, Pak. Ya, jangan informasi menjadi toko. Mimpi saya, Pak, dalam waktu setahun ke depan, kita memiliki Om Minmat 50.000 Om Minmat di seluruh Indonesia. Kalau kita mempunyai 50.000 Om Minmat di seluruh Indonesia, dan berarti kalau setiap Om Minmat punya kurir 4 saja, Pak, maka kita sudah punya 200.000 kurir. Kalau 200.000 kurir itu masing-masing mendaftarkan produknya 10 produk UKM saja, Pak, sudah ada 2 juta produk UKM makanan dan minuman yang ada di Om Minmat. Ini Pak, makanya untuk menjadi Om Minmat 9.950.000 Pak. Daftarnya bagaimana? Mudah sekali Pak, daftarnya harus melalui aplikasi. Bapak buka omin.co.id, omin.co.id, di situ ada tulisan paling atas kecil, Bapak mau daftar Om Minmat, silahkan klik di sini. Ya Pak, tolong Pak dibuka omin.co.id. Bapak tinggal klik hari ini, ya, klik saya daftar, ya, maka nanti Bapak akan dilarikan ke CS. Karena top up Omin Pay tidak bisa di atas 1 juta, maka Bapak nanti transfer manual rekening bank. Ya, rekening bank Bapak bayar 9.950.000, maka 3 kali 24 jam, 5 fasilitas tadi yang saya jelaskan akan dikirim. Rumahnya Bapak di branding, jaketnya dikirim, ayam detoknya dikirim, Bapak sudah bisa menjalankan bisnisnya sekarang juga. Hari ini juga Bapak bisa menjalankan bisnisnya. Tidak menunggu lama. 3 kali 24 jam setelah pembayaran masuk di hari kerja, jadi hari Minggu tidak dihitung, hari kerja barangnya kita kirim. Dan Bapak sudah bisa menjadi Om Minmat, Bapak sudah bisa mendaftarkan kurir, mendaftarkan produk, bisa merekomendasikan apapun yang tadi saya jelaskan, dan Bapak juga bisa merekomendasikan Om Minmat selanjutnya. Ya, untuk mendapatkan apa? Kalau Om Minmat itu berhasil, 500.000 dan BOR OM. BOR OM, 500.000 dan BOR OM. Saya pikir inilah penjelasan saya tentang bisnis Om Minmat. Mungkin kita akan bisa ada waktu. Apa yang menjadi visi kita adalah betul-betul menjadikan produk Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri dengan hadirnya toko produk dan inovasi Indonesia yang kita namakan dengan Om Minmat. Om Minmat, toko produk dan inovasi Indonesia, memanfaatkan ruang tamu dan ruang dapur menjadi ruang bisnis keluarga Anda. Terima kasih. Kita mulai diskusi, ada waktu sekitar 15 menit sebelum kita berbuka puasa nanti. Silakan Mas Bayu, saya serahkan lagi kepada Mas Bayu. Oke, terima kasih Pak Ikhlas, luar biasa informasinya ya. Baik, yang 15 menit mungkin yang Makassar Pak, yang kita masih 1 jam kayaknya. 1 jam. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, untuk sesi diskusi ataupun tanya jawab saat ini kami akan melayani yang bertanya secara langsung ya. Silahkan gunakan fitur raise hand yang ada di aplikasinya masing-masing.
agar kami nanti bisa notice kemudian menyalakan mic-nya. Oke, yang pertama ada Ibu Gamar Mansur ya, silahkan Ibu. Nanti disebutkan nama dari kota mana Ibu sambil berkenalan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Gamar Mansur dari Luwu, Sulawesi Selatan. Iya. Yang pertama saya mau tanya, ini Ominmart apakah berlaku untuk misalnya satu kelurahan atau satu kecamatan, atau boleh berapa saja yang misalnya ingin membuka toko Ominmart seperti itu. Kemudian yang kedua, terkait produk official Omin yang dipesan langsung ke pusat terus dikirim ke konsumen, berarti ongkirnya ditanggung masing-masing konsumen. Seperti itu. Kemudian kita sebagai pemilik toko Ominmart itu dapat royalti dari sana atau gimana? Kemudian selanjutnya terkait produk yang direferensikan oleh kurir, itu kan kalau saya tidak salah paham tadi dimuat di etalase secara online. Cuman pertanyaannya saya, kira-kira pertanggungjawaban produk yang direkomendasikan oleh kurir itu sejauh mana tanggung jawab kita terhadap produk tersebut, karena kita hanya di etalase online, sementara produknya tidak berada di rumah kita sendiri juga seperti itu, tetapi hanya melalui rekomendasi dari kurir. Untuk sementara seperti itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ominmart itu tidak dibatasi kelurahan, tidak dibatasi satu kecamatan, tapi Ominmart itu adalah pendaftaran di kota. Kita akan membangun satu kuota satu kabupaten itu antara 250 sampai 500 tergantung kepadatan penduduk setempat. Dan biasanya nanti kita akan koordinasi dengan koperasi kopi setempat. Ya, itu nanti begitu sistemnya Bu. Jadi tidak ada kuota satu kelurahan satu, tidak ada. Karena kita pengen berbasis tetangga rumah, ya, rumah berbasis 100 rumah, 100 pelanggan, begitu kira-kira. Ominmart, ya, itu jawaban pertama. Yang kedua, produk official, betul sekali. Jadi nanti mekanismenya adalah setiap orang yang nanti belanja di Omin, itu nanti sudah ada produk official, dia tinggal pilih, dia tinggal belanja, lalu masukkan alamatnya, ada di situ pengiriman. Nanti dia dikirim di mana sudah keluar otomatis biaya pengiriman. Kayak marketplace pada umumnya Bu, ya, seperti marketplace pada umumnya. Lalu Ominmart dapat apa? Langsung dapat royalti. Saya kasih contoh, misalkan dia beli paket body lotion, misalkan harganya saya lupa lagi 40.000 misalkan. Ibu sebagai Ominmart dapat margin 5.000, ya Ibu dapat 5.000 otomatis masuk di OminPay, tidak perlu kirim barang, ya. Yang bayar ongkir siapa? Pembeli. Ibu tidak dikeluarkan apa-apa. Ketika si pembeli itu sudah bayar, Ibu langsung otomatis mendapatkan notif dari WA. Selamat Anda mendapatkan 5.000 dari belanja reseller Omin Anda. Begitu kira-kira notifnya. Dan di OminPay-nya Bapak, Ibu sebagai pemilik toko tinggal klik di fitur Ominmart. Klik Ominmart, di situ nanti ada omset. Jualan omset Anda hari ini apa saja, itu nanti ada Bu. Jadi informasi. Jadi aplikasi yang kita bangun ini adalah aplikasi yang sangat informatif. Semua omset itu ada semua, real time per hari. Begitu ya. Nomor 2, ongkirnya yang nanggung sudah jelas. Pertanggungjawaban dari kurir online. Semua produk yang didaftarkan oleh kurir harus melalui aplikasi Ominmart. Saya ulang, kurir tidak punya aplikasi mendaftarkan produk. Yang mendaftarkan produk itu aplikasi Ominmart. Jadi Ominmart Bapak Ibu lah yang punya aplikasi itu, ya kan? Nah, tetapi yang approval itu kantor pusat. Jadi walaupun Bapak nanti kirim barang, mendaftarkan produk banyak, kantor kami dari kantor pusat sudah melakukan filterisasi. Oh, misalkan nih Bapak daftarkan produk, kurir mendaftarkan produk Aqua, ya, Ibu daftarkan produk Aqua, tidak akan pernah di-approve Bu. Misalkan Aqua menjadi produknya Ominmart, tidak akan pernah di-approve. Gitu. Nah, pertanggungjawabannya bagaimana? Pertanggungjawabannya adalah ketika si kurir itu mau mendaftarkan, yang seleksi pertama itu adalah Ominmart. Ya, seleksi pertama di Ominmart. Apa seleksinya? Harganya berapa? Di mana si suppliernya? Bapak nanti ada tanya. Nah, ini agak-agak teknis nanti. Tapi aplikasi yang pegang siapa? Aplikasi yang pegang Ibu. Ominmart. Jadi walaupun kurir yang mendaftarkan banyak, dia tidak punya tool untuk mendaftarkan produk selain datang ke Ominmart. Nah, ini untuk menjaga supaya barang itu betul-betul valid, ya. Nah, ketika itu sudah valid dan itu produknya Indonesia, maka baru muncul di etalase Ominmart. Nah, ketika ada konsumen yang belanja di Ominmart, maka notif itu ada di Ibu dapat, si kurir dapat.
Jadi ketika ada yang belanja nih mau beli air minum tadi, air minum, ibu dapat notif, oh ada yang belanja konsumen ini. Tapi ibu tidak perlu kirim, yang kirim barang siapa? Si kurir. Kurir kirim barang, ya di situ nanti ada proses, ada notif di aplikasi, kirim. Kalau sudah terbayar, ibu langsung dapat margin. Ya, si kurirnya dapat margin, dapat. Ibu sebagai omimat dapat. Ya, begitu penjelasan saya, ibu. Ya. Berarti kalau ada pemesanan barang yang diusulkan kurir itu cukup notis ke kurir. Berarti kita tidak perlu komunikasi ke kurir lagi, gitu. Tidak ada notis. Ibu punya link untuk komunikasi, tetapi sistem sudah memberitahukan kepada kurir. Ya baik Pak. Ya, Satu lagi Pak, ini terkait Ominmart. Iya, terkait Ominmart, apakah ada kriteria tersendiri letak toko yang akan dibuka atau terserah siapa yang ingin mendaftar dan lokasinya di mana? Oh, terserah. Ya. Baik. Terserah, tidak perlu di pinggir jalan karena konsep kita adalah menjadikan Ominmart ini bisnis keluarga. Jadi kalau di tengah penduduk, di tengah rumah, di perumahan nggak ada apa-apa, nggak ada masalah Bu, nggak ada masalah. Jadi tidak perlu ada sewa-sewa gedung, tidak perlu ada sewa tidak perlu ada sewa gedung ya Bu. Menjadikan filosofinya adalah menjadikan ruang tamu dan ruang dapur menjadi ruang bisnis keluarga. Yang penting ibu mau nggak ruang tamunya dicat atau terasnya dicat, begitulah kira-kira. Oke, makasih banyak Pak informasinya. Terima kasih Bu Gambar. Kok sayup-sayup dengar suara azan dari Luwu tadi. Oke, selanjutnya ada Bapak Selamat Sudarman ya. Silakan Bapak. Pak Selamat Sudarman. Oke, dengan Bapak siapa? Dari kota mana disampaikan Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selamat dari Bengkulu Pak. Oh jauh ya Pak. Silakan Bapak. Ya, mungkin ini pertanyaan ada kaitan juga dengan yang Ibu tadi. Kalau seandainya kita ini sudah pembayaran 9.950.000 tadi ya untuk satu ini ya. Bagaimana kalau seandainya kita buka itu bukan hanya satu, bukan hanya di rumah. Tiba-tiba misalnya di sini kita punya tempat yang lain nih. Apakah cukup sekali itu atau harus bayar lagi di tempat yang berbeda? Terima kasih itu mungkin. Ya, tergantung Pak. Kalau Bapak mau satu juga nggak ada masalah. Kan aplikasinya satu Pak. Bapak mau buka di manapun juga bisa Pak. Ya, jadi misalkan nih Bapak bayar 9.950.000. Bapak ingin 2 tempat, 3 tempat, silakan. Kalau itu tetap namanya Ominmartnya Bapak. Ya, Bapak Pak Sudarmadi tadi misalkan. Ya, Bapak punya 3 tempat, gak ada masalah satu tempat. Tapi kan Bapak harus rumahnya dicat. Maksudnya gitu Pak. Tapi Bapak tidak perlu lagi bayar 9 juta. Bapak tinggal beli, catnya sekian, jaketnya sekian, ayam detoknya sekian. Gak ada masalah Pak. Ya, jadi Bapak bayar pertamanya 1 kali saja. Bapak misalkan untuk pribadi, misalkan Ominmart Cahaya, ya, punya jaringan 3 toko, nggak ada masalah. Tapi bagaimana, karena aplikasinya cuma satu. Tapi bagaimana caranya ketika rumah di sebelahnya harus dicat? Kan Bapak harus beli catnya. Bapak harus mengeluarkan uang, tapi bukan uangnya ke kita. Bapak bayar sendiri, beli cat sendiri gitu loh Pak kira-kira. Terus Bapak ketika di rumah itu mau jualan ayam detok, berarti Bapak harus beli ayam detok ke kita. Terus Bapak mau beli jaketnya ke kita sesuai. Itu simple Pak, sesederhana itu bisnisnya. Begitu Pak Darman, Pak Sudarman, Pak Selamat Sudarman. Ya, seandainya, oke baik. Misalnya saya di Bengkulu nih, itu yang kita bisa buka dalam tanda kutip ya, kita punya misalnya saya tinggalnya di Jalan Ibrida misal. Kemudian saya mau mengembangkan di tempat yang lain. Katakanlah ada 3 tempat, ada saudara di rumah saudara juga bersedia gitu. Nah, satu lagi mungkin bisa jadi lain provinsi gitu. Apakah memungkinkan? Gimana? Mohon maaf. Ya, itu. Kalau sudah beda kabupaten harus berbayar Bapak. Oh gitu. Ya kalau satu tempat berarti bisa satu kota. Bisa. 3, 4 gitu bisa ya? Bisa Pak. Kan tapi pemilik toko Ominmartnya cuma satu Pak. Iya itu makanya saya atas nama saya maksudnya. Iya. Atas nama saya. Misalkan nih Pak Slamet yang bayar 9 juta berarti akun Ominmartnya milik Pak Slamet gitu J. Milik Pak Selamat Sudarman. Lalu Bapak berkeinginan membuka 3 tempat, ada saudara. Boleh Pak. Tetapi yang mengelola bisnis Ominmartnya kan berarti beliau-beliau, tetapi rumahnya kan harus di branding. Dia beli jaket. Nah, beli jaketnya nanti ada minimumnya gitu loh Pak. Nah, kalau yang untuk ayam tuh mohon maaf, kalau dikirim itu kira-kira untuk berapa porsi itu Pak ya? Kita ada minimum order Pak. Satu styrofoam itu isinya 30 kilo Pak. 30 kilo itu berarti kisaran untuk berapa porsi itu? 30 kilo kali 10 potong Pak. 300 potong. 300 potong ya. Oh itu. Kalau yang 9.950.000 itu belum dapat itu Pak ya untuk order pertama? Oh sudah Pak. Sudah ya.
Oh, udah Sudah. masuk. 9 juta sudah termasuk ayam dentok, Pak. Tapi saya lupa lagi berapa kilonya, Pak, nanti. Oh, Tapi gitu. satu styrofoam itu minimal 30 kilo kalau di luar Jawa, Pak. Oh iya. Berarti 30 kilo kurang lebih ya? Kalau Kurang sampai Ya, satu styrofoam itu, Pak. Satu styrofoam itu. Jadi, kan ada minimum order untuk Jawa, ada minimum order untuk luar Jawa ya, Pak ya? Ada berbeda. siap. Ada perbedaan. Nah, ketika tetangga saudaranya Bapak misalkan ingin dijadikan Ominmart miliknya Bapak tinggal beli, bukan bayar 9 juta, tapi Bapak tinggal beli ayamnya gitu loh, Pak. Beli jaketnya gitu. Tapi akunnya cuma satu, Pak. Akunnya cuma satu. Ongkos kirimnya gimana tuh, Pak? Nanti sudah di penjelasan sudah ada semua, Pak. Oh, siap ya. Kita sudah menyiapkan ongkir-ongkirnya karena kami kerjasama dengan supplier juga kan, Pak. Kami sudah pikirkan itu. Baik. Ya, terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Selamat ya dari Bengkulu. Kemudian kita lanjut ke Pak Sugeng ya, silahkan Pak Sugeng. Oke. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau menyambung Ibu yang pertama tadi begini. Kalau si kurir tadi ingin mendaftarkan, taruhlah misalnya ada produk, misalnya kayak Bandeng Presto misalnya begitu. Nah, produk tadi didaftarkan ke Ominmart. Terus margin Ominmartnya nanti berapa? Terus kurir nanti dapatnya berapa, itu negosiasinya bagaimana itu? Itu aja dulu. Ya. Baik. Jadi kurir itu nanti misalkan dia akan ketemu dengan supplier produk UKM. Ya, misalkan dia ketemu dengan suppliernya ayam Bandeng Presto. Dia tinggal ngasih harga. Pak, nih saya mau jadi marketing, saya mau dikasih harga berapa. Jadi yang menentukan harga itu adalah kurir. Saya ulang Pak ya, yang menentukan harga ke konsumen itu adalah kurir. Misalkan Bandeng Presto harganya 20.000 ke kurir. Kurir mau untung 4.000 misalkan. Ya kan? Misalkan kurir untungnya pengen 4.000. Terus si Ominmart saya mau kasih 1.000. Maka harga jualnya 25. Begitu Pak Sugeng. Ya. Nah, jadi 25 harga jual yang masuk di konsumen. Jadi ketika ada konsumen mengunjungi Ominmart Bapak, ayam Bandeng Presto 25.000. Nah, ketika dibayar 25.000, maka Omin Pesi Kurir itu 24.000, Pak. Ya. Omin Pesi Kurir 24.000, Ominmart 1.000. Tapi 24.000-nya si kurir, 20.000 dia bayar ayam Bandeng Presto, 4.000 keuntungannya dia. Berarti keuntungan itu sebagai ganti ongkir lah, Pak? Begitu kah? Itu terserah kurir, Pak. Nanti kalau itu nanti ada penjelasan khusus ketika bagi Ominmart. Jadi kata kuncinya adalah margin itu sama saja dia sebagai nggak ada kaitannya sama ongkir, Pak. Jadi ongkir itu tidak ada ongkir di aplikasi Omin itu untuk produk UKM itu tidak ada ongkir, Pak. Yang saya maksud itu harganya kompetitif. Yang saya maksud itu berarti kalau sebagai si kurir berarti margin tadi bisa dianggap sebagai ongkirnya ke konsumen, begitulah maksud saya. Bisa dianggap sebagai pengganti ongkir, bisa dianggap sebagai fee-nya ada segala macam. Intinya harus ada margin supaya harga kita itu kompetitif, Pak. Makanya yang menentukan margin up-nya harganya itu adalah kurir, bukan Ominmart. Begitu, Pak Sugeng. Oke, dimengerti. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Selanjutnya kita ke Pak Saiful Yusuf. Silakan Pak Saiful. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kota mana Bapak? Saya di Bogor, Pak. Oh iya, siap. Di Bogor. Jadi Ominmart ini apakah sudah beroperasi atau masih berencana? Kalau sudah beroperasi, sudah sejak kapan beroperasinya? Lalu responnya dari masyarakat ya, mungkin bisa disampaikan juga seperti apa. Karena saya memang sepakat ini. Kalau kita mau menaikkan harkat hidupnya para UKM, ya memang kita harus yang bergerak. Ya, dari menghidupkan roda perekonomiannya teman-teman yang di UKM. Ya, kalau soal kompetitifnya nanti itu pasti ada cara tersendiri ya dari Omainnya. Lalu yang kedua, produk-produk yang untuk dipakai sehari-hari. Seperti tadi kan dikasih gambaran. Itu semua produk UKM semua atau bagaimana Pak? Dan di mana kita bisa melihat daftar-daftar produknya itu? Sementara itu dulu Pak. Ya, terima kasih Pak Saiful dari Bogor. Jadi kami membangun gerakan sejak tahun 2015 Pak. Kita deklarasi gerakan sejak 2015 di Yogyakarta. Dan kita membangun gagasan, membangun Indonesia berdaulat air, pangan, dan energi. Kami mengumpulkan para inovator-inovator di bidang air, di bidang pangan, di bidang energi. Dan berkumpulan menjadi beberapa entitas. Ya, di energi kita punya perusahaan dengan brand teknologi namanya Freenet, mendapatkan paten daripada World Intellectual Property Organization, lembaga paten di bawah PBB di bidang energi baru dan terbarukan. Lalu nanti di pangan kita punya formulasi nutrisi mereknya Nutrigen untuk pertanian, perikanan, dan peternakan.
Itu adalah nutrisi hasil dari karya inovator dari Indonesia. Ya, nutrisinya untuk pertanian, perikanan, dan luar biasa hasilnya Pak. Mendapatkan apresiasi dari beberapa pemerintah desa, pemerintah kota, khususnya Kabupaten Yogyakarta. Lalu di bidang air kita punya satelit, kita punya mesin air minum udara. Ya, nah semua produk ini kita harus punya tokonya, begitulah kira-kira Pak. Jadi ketika produk-produk ini kita harus punya toko, makanya kita hadirkan hari ini, ya, omin.co.id. Sebelumnya kami bentuk dulu Pak holdingnya, namanya koperasi Pak. Ya, jadi kita pengen bagaimana ekonomi ini maju berdasarkan berbasiskan koperasi. Maka kita bangun koperasi dulu di tingkat kabupaten, ya kan, di tingkat kabupaten. Nah, koperasi inilah yang nanti akan bekerja sama dengan Ominmat sebagai toko. Jadi kita ini udah panjang nih ceritanya Pak, membangun infrastrukturnya. Ya, ada infrastruktur pabrik, ada infrastruktur. Nah, hari ini kita bangun namanya Omin, tokonya. Nah, toko inilah yang menjadi garda terdepan yang bertemu dengan konsumen. Ya. Gitu Pak. Ya, itu tokonya. Makanya kita komitmennya, Ominmat ini hanya fokus menjual produk dan inovasi Indonesia. Kita bagi dua produknya. Ada produk UKM, kita konsentrasi sementara dulu produk makanan dan minuman halal Indonesia. Ya. Ya. Lalu ada produk official. Nah, produk official ini itu adalah produk yang kami produksi sendiri. Ya. Apa yang kita produksi sendiri, Pak? Nutrigen, itu UKM, Pak. Ya, formulator ini, Pak. Kita produksi sendiri nih, Pak. Dua, ada Protegen, ada Gulagir. Protegen Gulagir ini UKM di Semarang, Pak. Mendapatkan penghargaan juga dari Kementerian Koperasi. Penemunya sudah mendapatkan luar biasa. Gulagir ini adalah gula tebu. Tetapi dengan pendekatan teknologi bisa merendahkan indeks glikemiknya, Pak. Sehingga aman minum gula oleh penderita diabetes. Karena kalau Tropicana Slim misalkan itu sweetener, manis, Pak. Tapi ini gula. Ini gula dikasih teknologinya glikemik indeksnya rendah. Nah, saya memandang ini luar biasa temuan orang Indonesia ini gitu loh. Nah, makanya saya jual gitu loh. Dan jualnya kita brandnya Gulagir. Harganya 70.000 Pak. Isinya 75 saset. Dibandingkan Tropicana misalkan harganya Rp900 sama juga kita. Tapi kita gula. Kalau sweetener, kalau Tropicana sweetener. Nah, penjelasannya di mana? Di omin.co.id Pak. Nah, Bapak, Pak Saiful minta tolong dibuka omin.co.id. Di situ sudah ada barang-barang, belanja produk-produknya sudah ada, dan testimoni Nutrigen, penjelasan dari formulator itu sudah ada di video kita, Pak. Ya, Nutrigen itu apa? Testimoninya bagi ayam peternak, ada testimoninya. Lalu formulator skincare kita. Nah, ini luar biasa skincare, Pak. Skincare kita ini formulatornya dari orang Indonesia anak muda. Dia punya 100 formulator, Pak. Luar biasa, dan dia mendapatkan penghargaan beberapa. Dan saya fokus ke skincare. Skincare ini untuk untuk cowok dan cewek, ya, cowok dan cewek. Dan dia fokus ke natural spray. Tidak kimia, Pak. 90% kandungan skincare kita itu natural dan BPOM sudah keluar, Pak. Nah, ini UKM, Pak. UKM di Tasikmalaya kita ketemu, kita komunikasi. Makanya yang kita jual ini inovasi, Pak. Produk official itu produk inovasi. Bapak kalau bisa menggunakan, Ibu menggunakan skincare kita, itu natural, Pak. Natural spray. Alami, itu bahan bakunya alami semua. Nah, bagaimana dapatkan penjelasan produknya? Ada di Omin TV, Pak. Makanya Bapak silakan buka di omin.co.id. Bapak daftar dulu, Pak. Ya, Bapak daftar dulu di omin.co.id. Gratis, Pak, tidak berbayar daftarnya. Gratis. Silakan Bapak bisa cek belanjanya. Begitu. Nah, untuk mendaftar ada ID rekomendasi, Pak. Nah, Bapak harus memasukkan ID rekomendasinya dulu. Begitu kira-kira, Pak Saiful. Ya, jadi kalau nanti pembeli produk ya, pembeli produk berarti ordernya ke aplikasi ya, Pak ya? Betul. Ke aplikasi ya? Iya. Nah, sekarang misalnya bagaimana kita tahu kalau dia itu mengordernya ke Ominya kita, Pak? Sistem, Pak. By sistem? Sudah sistem, Pak. Jadi makanya ketika saya sudah jelaskan, ketika Bapak sudah jadi Ominmat, kan ada 2 produk, ada 3 produk. Ada produk UKM berbasiskan kurir tadi, betul ya Pak ya? Ada produk nasional dan ada ayam getok. Nah, kalau produk nasional tadi, Bapak bagaimana caranya membentuk pelanggan atau tim reseller, betul ya Pak ya? Nah, tim reseller itu Bapak bisa dimanapun di seluruh Indonesia. Nah, ketika tim reseller itu bergabung, kan dia harus mendaftarkan diri, betul Pak ya? Iya. Nah, ketika dia mendaftarkan diri, pasti yang ditanya adalah Bapak mendaftarkan diri ini berdasarkan rekomendasi siapa? Ada ID yang harus dimasukkan. Maka tugas kita itu di aplikasi Omin itu di situ ada nomor induk aktivis. Nah, di nomor induk aktivis paling bawah ada tulisan salin, Pak. Bapak tinggal klik salin,
Bapak kirim WA, Bapak kirim Facebook, itu sudah ada orang yang mendaftar melalui link Bapak, otomatis itu jadi pelanggannya Bapak. Begitu Pak Saiful. Ya, jadi bisa order by link ya Pak ya? By link. By link ya? Dan ketika by link itu sudah diorderkan, otomatis dia belanja ke Ominmart tokonya Bapak. Ya, karena ini adalah sesuatu yang baru, memang harus kuatnya disosialisasi by sosial media. Betul. Ya, ini paling cepat memang. Tapi tidak membatasi mereka ketika ada orang Tasik membaca iklan yang aku pasang di sosial media. Lalu dia tertarik, dia tinggal nge-link aja. Begitu dia butuh apa, langsung terrespon. Ya. Tapi akan masuk ke database-nya ke saya. Ya. Tanya saya punya link customer-nya si A, si B, si C, si D, belanjanya apa saja, dan saya pun juga bisa kontrol. Tanpa saya harus punya gudang logistik kan. Betul sekali Pak, begitu Pak. Betul ya. Betul sekali, tanpa perlu memiliki gudang logistik, Bapak sudah bisa mengontrol seluruh pelanggan Bapak, omsetnya Bapak, keuntungannya Bapak di akun Ominmartnya Bapak. Yes. Nah, tadi sempat di awal diceritakan bahwasanya apakah ada contoh-contoh produk yang akan ditaruh di showcase-nya di rumah kita? Ayam dentok Pak. Ayam dentok sama produk official. Bapak nanti dikirim Pak. Oh. Tapi kayak produk harian tadi kayak sampo, sabun, dikirim Pak. Itu juga ada contoh sampelnya juga? Ada, Bapak nanti dikirim Pak. Mulai dari sabun, skincare-nya, gula girnya, protegennya Bapak dikirim, tapi bukan untuk dijual Pak. Bapak pakai dulu. Oke. Jadi itu karena barangnya ada di kantor pusat, logistiknya ada di kantor pusat. Tapi ketika Bapak daftar 9 juta, Bapak dikirim ayam dentok, Bapak dikirim sampel skincare, sabun, body lotion, sampo, dan lain sebagainya. Sehingga Bapak bisa testimoni bagaimana menggunakan produk pengganti Unilever, pengganti produk itu Pak. Mohon maaf. Ya kita nggak usah malu-malu lah ya. Ngapain kita untungin yang di luar kan? Ya. Kita besarkan bangsa kita sendiri. Ya tujuannya kan lari ke sana. Jadi bisa kita pakai itu produk kita untuk kita sendiri, kita juga bisa bikin testimoni, itu juga bisa menjadi sebagai solusi tambahan income dan membuka peluang kerja buat teman-teman di luar di sana, khususnya yang kurir ya Pak. Betul. Gitu ya Pak ya konsepnya ya. Ya, konsepnya Bapak konsepnya sederhananya gini, rumah tangga kita, dapur kita, ruang tamu jadi pusat bisnis keluarga. Membuka lowongan pekerjaan namanya kurir. Kurir itu tugasnya mendaftarkan produk-produk UKM khususnya makanan dan minuman yang halal di Indonesia di kotanya. Ya kan? Dia sebagai marketing. Dan Bapak tidak perlu lagi mensewa gudang, sewa ruko, itu kan biaya semuanya. Ya kan? Nah, oleh karena itu kita ini menggabungkan online to offline. Tetapi berbasis aplikasi yang sangat informatif. Semua penjualan ada di aplikasi Ominmart Bapak. By system semuanya Pak. Oke. Sementara itu dulu. Ya, terima kasih Pak Saiful. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk penanya selanjutnya ada Ibu Reni Agustina Pasar Ibu. Silahkan Ibu. Ya, selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Ya, saya sangat senang dengan informasi hari ini karena kebetulan saya juga bergerak di UMKM ya Pak ya. Nah, jadi sepertinya ide ini yang kita tunggu-tunggu ya Pak. Yang saya mau tanyakan tadi kan tentang kurir ya Pak ya. Nah, maksud saya tentang kurir. Tadi kan katanya kan kurir yang mencari produk-produk UMKM-nya ya Pak ya. Nah, jadi maksud saya tadi yang saya kurang jelas berarti si kurir itu kan nggak, apakah dia punya aplikasi juga? Kan dia kan mitra kita, berarti maksudnya kan yang punya sistem yang terdaftar kan kita, ya kan? Nah, jadi maksud saya itu kurir yang mencari produk, tapi dia daftarinnya bagaimana tadi? Apa dia harus ke tempat saya untuk didaftarkan atau gimana ya Pak? Ya. Udah Ibu ya, saya jawab Bu Reni. Satu lagi sih pertanyaan yang berbeda tadi yang saya jadi yang mau saya tanyakan itu, yaudah itu dulu deh Pak, jadi saya lupa. Yaudah itu dulu. Baik. Terima kasih Ibu Reni responnya. Jadi betul, yang punya fitur mendaftarkan produk itu hanya satu, namanya Ominmart. Ya. Fitur mendaftarkan produk itu dimiliki oleh Ominmart. Jadi kalau Ibu Reni yang menjadi Ominmart, maka fiturnya ada di Ibu Reni. Tidak di kurir. Lalu bagaimana mendaftarkan? Si kurir itu tinggal WhatsApp. Nanti ada formnya. Form dalam bentuk WhatsApp. Kurir itu tinggal WA Ibu. Tinggal WhatsApp Ibu. Misalkan ini harganya, nanti dia punya form sendiri Bu. Ya, ini agak teknis ya. Agak teknis. Dia kirim WhatsApp ke Ibu. Ibu tinggal daftarin tuh. Di fitur Ominmart. Ibu tinggal klik Ominmart, daftarkan menu baru. Begitu kira-kira. Ya kan? Nah, nanti foto itu dikirim ke kantor pusat. Di kantor pusat akan kirim Pak.
ini produknya Indonesia bukan, ya kan? Kira-kira begitulah. Kalau memang sudah UMKM sudah benar, di approve, langsung keluar di etalase Ominmart Ibu. Nah, si kurirnya bagaimana? Dia punya fitur kurir sendiri di omin.co.id. Apa fungsi fitur kurirnya dia? Menerima notif pemesanan. Ya, jadi ketika tadi si kurir mendaftarkan produk bandeng presto tadi, ada orang yang beli bandeng presto, maka yang dapat notif siapa? Ibu sebagai pemilik Ominmart dan kurir yang mendaftarkan produk. Dia dapat notif melalui WhatsApp. Misalkan ada yang belinya di sini, dia tinggal WhatsApp, dia beli, belantar. Selesai. Begitu kira-kira begitu. Sistem bisnisnya begitu. Nah, kan ada misalkan kita punya 4 kurir. Maksud saya nih 4 kurir ini lokasinya berbeda-beda, Pak. Apakah istilahnya kan Ominmart saya kan berarti gabungan dari 4 kurir tadi kan? Ya. Jadi maksud saya apakah nanti pesanan itu sudah pasti terjadwal kepada yang mendaftarkan? Misalnya kan ada 4 A, B, C, D gitu kan. Misalnya yang daftarin bandeng presto si A. Apakah mungkin si C dapat pesanan juga gitu atau gimana? Jadi pesanan itu berdasarkan pendaftaran kurir. Jadi nama kurir dulu kita daftarin ya? Ya, jadi langkah pertama Ibu Reni sebagai Ominmart daftarkan nama kurirnya dulu. Oh, ya kan? Misalkan tadi nama kurirnya Pak Andi. Pak Andi daftarkan. Nah, nanti ketika Ibu mendaftarkan produknya Pak Andi, Bu Reni mendaftarkan siapa nih kurirnya? Pak Andi, klik Pak Andi, selesai. Maka semua produk Pak Andi yang didaftarkan itu, semua orderan masuk di notifnya Pak Andi. Oh, nggak akan kecampur ya Pak ya? Nggak akan kecampur. Karena okay. Ibu Reni memilih nama kurirnya dulu. Oke, paham Pak. Nah, terus satu lagi Pak, tadi saya udah ingat yang saya mau tanyakan. Untuk mencari reseller, ya kan Pak? Kan tadi kan semudah membagikan link sebenarnya kita kan, semudah membagikan, kalau yang saya tangkap kan semudah membagikan link kan. Nah, yang mau saya tanyakan, apabila orang yang kita tawarkan menjadi reseller kita, lalu mereka berminat untuk menjadi toko Ominmart juga, itu gimana tuh Pak? Malah lebih bagus Bu. Nah, kenapa lebih bagus? Ibu kan membagikan share link tadi, ya kan? Di share link tadi itu ada ID nomor induknya Ibu. Itu tidak bisa diganggu, tidak bisa di-delete, tidak bisa dihapus, tidak bisa. Ya kan? Nah, berarti dia adalah resellernya Ibu. Ketika resellernya dia itu ternyata, wah saya pengen jadi Ominmart deh, betul ya? Nah, maka otomatis dia kan bayar 9 juta. Iya. Ibu tadi yang saya jelaskan di terakhir adalah langsung Ibu dapat notif melalui WhatsApp. Selamat, Ibu dapat 500.000. Satu kali dapatnya 500.000 cuma dapat satu kali. Otomatis masuk langsung ke Ominpay. Lalu si orang yang daftar jadi Ominmart itu tadi kan menjual produk yang seperti Ibu. Iya. Ibu akan mendapatkan royalti. Nama royaltinya adalah BOROM, bonus royalti Ominmart. Jadi Ominmart itu dia jualan apapun per produk, Ibu otomatis dapat royalti masuk ke saldo Ominpay. Makanya saya katakan kalau dia upgrade dari reseller menjadi pemilik toko, itu luar biasa. Ibu akan otomatis mendapatkan royalti dari seluruh produk yang dijual oleh Ominmart yang Ibu rekomendasikan tadi, apapun itu. Artinya sama saja Ibu punya omset produk UKM di kota tersebut, betul nggak? Betul. Iya. Jadi ya saya cuma mau meyakinkan yang saya tangkap itu benar atau salah. Jadi karena yang untuk reseller mungkin anggaplah mereka belum punya modal ya. Ya, makanya modalnya cuma bisa 10.000, bisa 100.000 nanti modalnya. Gimana maksudnya? Itu nanti agak bingung Bu, nanti dulu. Jadi nanti teori resellernya ada lagi Bu. Untuk menjadi reseller ada teorinya. Kami akan kasih pelatihan untuk menciptakan reseller khusus bagi Ominmart yang sudah 9 juta. Maksud saya artinya tadi Bapak tadi kan udah nanyain ini bukan sekedar ini sudah jalan ya, maksudnya kalau misalkan saya daftar nih sekarang berarti saya bisa langsung membagikan link saya ya Pak ya. Hari ini Bapak Ibu nggak perlu daftar, sudah bisa bagi link kok Bu. Oh gitu ya, jadi belum bayar pun kita 9.950 kita udah bisa bagikan link. Sudah kan daftar jadi komunitas kan tidak dipungut biaya Bu. Tapi apakah itu efeknya sama seperti tadi yang Bapak bilang? Tidak sama, beda. Tidak sama. Ada sebagai Ominmart pemilik toko, ada sebagai reseller kan beda-beda Bu perannya. Ada sebagai kurir kan beda-beda perannya. Tapi untuk menuju ke sana tidak dipungut biaya dulu. Jadi Ibu hari ini buka omin.co.id. Sudah. Sudah daftar. Sudah daftar. Nah, tinggal Ibu mau perannya mau jadi apa? Ominmart misalkan. Nah, Bapak Ibu mau perannya jadi Ominmart. Di situ kan tertulis kalau Anda ingin jadi Ominmart, klik di sini, betul? Iya, betul. Ibu tinggal klik di situ, bayar 9.950. Ibu otomatis sudah jadi Ominmart, fitur Ominmartnya langsung muncul di aplikasi.
Kalau sekarang ibu buka Ominmat kan nggak ada kan, Bu? Karena ibu belum jadi Ominmat. Gitu. Dan kalau yang misalnya tadi kan disisakan 1 jaket buat kita. Jadi itu maksudnya bagaimana itu? Apakah kita juga bisa jualan juga? Misalnya contoh yang jualan produk itu adalah tetangga. Tetangga kan dekat tuh, ya kan? Apakah seperti itu maksudnya atau gimana? Jadi begini maksud saya, sisa 1 jaket itu opsional aja sih Bu sebenarnya. Opsional. Bisa ibu berikan ke 5 orang, bisa, nggak ada masalah gitu Bu. Oh iya. Dan mengenai pembukuannya juga tidak perlu ribet ya. Kita nggak perlu cek apa. Tidak perlu pembukuan. Semua transaksi, omset, keuntungan sudah ada real time penulisan pencatatan di aplikasi. Kontrolnya nggak penting ya. Kontrolnya stok ada, semua ada Bu. Nggak perlu. Ini makanya aplikasi yang kita buat ini di dalamnya tuh kompleks sebenarnya. Ada pembagian bonus, ada sistem pencatatan, ini di dalamnya kompleks. Tetapi ini sebenarnya makanya bayar 9 juta itu sudah benar-benar kita punya toko. Gitu. Nah, cara menjalankan tokonya ini yang harus perlu dilatih. Ini kan memanfaatkan keterbatasan tapi ingin mendapatkan hasil banyak. Ah, gitu kira-kira. Iya, dahsyat Pak, dahsyat. Ya, semoga bisa maju langsung. Gas. Ya, saya tunggu pendaftarannya, Bu. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih sekali untuk Ibu Reni ya. Oke, kita menuju ke penanya selanjutnya, ada Bapak Suherman, silakan Bapak. Ya, pertanyaan saya sederhana saja. Kalau misalnya saya ikut Ominmat ini dan saya hanya menjualkan produk-produk official ya yang ada di terdaftar di website ini ya. Ada beras dan lain-lain ini, kemudian juga ayam atau bebek TikTok itu apa boleh kayak kalau misalnya tidak merekrut tadi kurir gitu ya. Gitu pertanyaan saya. Dijalankan sendiri ya. Dijalankan sendiri gitu ya. Oke. Iya. Saya hanya saya mendaftar, kemudian kan nanti dapat produk-produk dan kemudian kalau itu habis ngambil lagi. Nah, misalnya ayam TikTok, bebek TikTok dan juga produk-produk official lainnya hanya memasarkan itu apa boleh ya? Ya, terima kasih Pak Suherman. Jadi sistem bisnis Ominmat yang kita desain sudah sedemikian rupa kita tata dalam rangka bagaimana Ominmat itu memiliki pendapatan yang maksimal. Filosofinya begitu. Jadi ketika misalkan Bapak, saya pengen fokus jualan ayam detox saja. Bukan tidak boleh, bisa saja. Tidak ada masalah. Tetapi dengan kata lain, misalkan saya tidak mau merekrut kurir, tidak ada masalah juga. Tetapi berimplikasi pada potensi pendapatan Bapak sebagai Ominmat yang kurang maksimal. Jadi Ominmat ini sudah kita desain, antara fasilitas dengan action ini sudah kita desain sedemikian rupa. Gitu Pak. Supaya menghasilkan pendapatan Ominmat yang maksimal. Jadi ketika Pak Suherman hanya fokus saya pengen jualan ayam detox dan segala macam, tidak ada masalah. Tetapi implikasinya pendapatannya menjadi kurang maksimal. Begitu Pak Suherman penjelasan saya. Baik. Ya, karena saya lihat sudah cukup banyak produk yang ada di website ya, pulsa, token listrik dan lain-lain. Kemudian juga ada produk-produk seperti kosmetik tadi ya. Kemudian tadi tambah ada ayam detox, bebek detox. Ini dari segi produk sudah lumayan banyak ya, menurut saya. Gitu. Nah, yang kedua, saya belum nemu kalau dengan membayar 9 juta sekian itu apa rincian yang didapatkan, misalnya tadi jumlah ayam berapa dan sebagainya itu belum ada di website ini, belum saya ketemu nih Pak Ilas, Pak Tamrin. Iya Pak, nanti rinciannya ketika sudah ada rinciannya nanti yang 5 fasilitas tadi Pak secara branding, nanti rincian Bapak akan mendapatkan itu tidak bisa kita tampilkan karena kaitannya dengan wilayah kota yang dikirim Pak. Misalkan di Jawa pengiriman ayam detox bisa dapat misalkan 30 kilo, tapi di Bengkulu mungkin cuma bisa dapatnya 20 kilo, begitu kira-kira Pak, bedanya di situ ya. Jadi yang saya maksudnya, nah nanti rincian itu sudah ada semua di admin kami, di admin kita. Setelah nanti ada Bapak tinggal bisa bertanya di aplikasi itu ada Halo Omin. Nah, Halo Omin akan aktif di jam kerja. Bapak tinggal klik Halo Omin itu, Pak. Ya, Halo Omin, di situ ada tulisan Halo Omin. Bapak tinggal klik. Bapak bisa bertanya, saya di daerah sini kira-kira mendapatkan berapa saja. Nah, itu Bapak bisa tanya secara personal. Begitu, Pak Suherman. Satu lagi Pak Tamrin, ini di Omin Kitchen ini kok kosong ya, gak ada isi apa-apa ya? Nah, Omin Kitchen kosong karena belum ada produk UKM yang ada di daftar itu. Itu akan hadir seiring ada Ominmat di kotanya Bapak yang mendaftarkan produk UKM lokal. Oke. Ya. Baik. Jadi nanti misalkan nih Pak, ada produk ayam minuman, ada Ominmat tetangganya Bapak yang daftar minuman. Nanti muncul di situ Pak. Itu yang saya maksud mendaftarkan produk UKM itu di situ wilayahnya.
Iya. Baik Pak Tamrin, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Soe. Oke, terima kasih banyak Pak Suherman. Dari kota mana ya tadi ya? Belum tanya, lupa. Jakarta Utara Pak. Oh, Jakarta Utara. Siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, untuk selanjutnya ada Ibu Meni. Silahkan Ibu Meni Rumpakawati. Ya, Pak Ikhlas, mohon izin saya dari Purwokerto. Saya mau tanya ini tadi kaitannya dengan Omnimart. Ini menurut saya proyek besar ya. Jadi di sini ada sinergi, ada Ayam Detok, produk UMKM, termasuk Freenet nanti ya ke depannya kan. Nah, artinya gini, kalau untuk tadi ya yang disampaikan kurir terkait dengan kurir ya, itu dia lebih ke UMKM ya, lebih pengembangan ke UMKM-nya. Nah, apakah untuk produk-produk yang dari Omin itu tadi, yang ternyata Ayam Detok itu kurir juga masuk di situ? Kemudian bisakah ini dimasukkan ke dalam marketplace atau seperti Gojek atau apa gitu ya untuk produk-produk yang dari Omin ini. Kemudian untuk tadi yang disampaikan pelatihan dari Omin untuk mengundang syaratnya itu ada 25 orang dan 90 orang itu untuk marketingnya loh, teknik marketing Omin nih. Nah ini tekniknya gimana gitu, karena ini kan masih baru ya, misalkan saya mengawali di Purwokerto, artinya untuk melaksanakan seminar ya atau edukasi ini saya butuh minimal 25 orang. Saya minta tolong penjelasannya tadi. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Meni. Jadi kurir memang fokus di UMKM lokal makanan dan minuman halal di Indonesia di kota tersebut. Itu kata kunci kurir itu di situ. Apakah boleh menjual Ayam Detok di Gojek? Boleh. Kalau ibu yang mendaftarkan sendiri nggak ada masalah, ya kan? Itu inisiatif karena pemilik Ominmart kan ibu, ya kan? Nah, tetapi yang poin utama saya adalah kita pengen konsentrasi mengenalkan Ominmart. Kita pengen banget Ominmart dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai tokonya produk Indonesia. Jadi brand awareness-nya kita adalah bagaimana masyarakat Indonesia, memori publiknya kalau pengen melihat membeli produk-produk inovasi Indonesia hanya ada di Ominmart. Nah, kita membangun brand awareness ke situ. Jadi maka kita siapkan video, kita siapkan iklan di sosmed dan lain sebagainya, dari kantor pusat menyiapkan hal itu. Termasuk Ibu Meni ingin membangun di Purwokerto. Nanti kita akan bantu support ya. Dalam bentuk apa? Salah satu supportnya adalah seperti pertemuan pada hari ini. Untuk bulan Ramadan kami fokus dulu di Zoom meeting. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah setiap hari Minggu kami mengadakan Zoom meeting untuk fokus rekrutmen Ominmart secara nasional. Nanti setelah bulan Ramadan, ya tergantung nanti kita udah punya koperasi-koperasi, ada koperasi Jakarta Selatan, ada koperasi Bekasi, ada koperasi Solo dan segala macam. Nanti koperasi-koperasi itu harapannya bisa melakukan seminar berbasis koperasi yang mengadakan. Makanya sebelum kita hari ini fokus ke Ominmart, saya berkeliling dulu untuk membentuk koperasi-koperasi di setiap kabupaten. Tapi sore ini kami tidak akan membahas koperasinya, saya konsentrasi di Ominmart itu. Jadi setelah Lebaran, kami baru kita mengadakan seminar. Sembari ini kita fokus di Zoom meeting. Insya Allah pertemuan ini akan hadir setiap hari Minggu. Pekan depan ada lagi ngabuburit ini. Nah, Purwokerto, Ibu Menik, silahkan menghubungi relasi-relasi Ibu untuk mendatangkan di acara Zoom meeting ini. Saya cerita seminar begini lagi. Nah, ini salah satu ikhtiar kita untuk membangun, selain ada video-video yang kita siapkan. Semua video sudah ada di omin.co.id. Ya, dan pola kemitraannya juga sudah ada. Apa yang saya ceritakan ini ada di omin.co.id. Begitu Ibu Menik. Ya, berarti ini Pak untuk marketingnya ya Pak, untuk teknik marketingnya ke lingkungan kita itu seperti apa? Sudah itu semua udah ada ya Pak ya? Ya, jadi nanti ada beberapa kata kunci, tagline. Salah satu tagline-nya adalah misalkan hijrah belanja, lalu tugas kita adalah men-share link. Ya, tugas kita itu share link, salin ID kita kirim, itu sudah ada kata-kata yang kita siapkan. Bahkan bagaimana orang supaya mau belanja di kita, itu juga sudah ada sistem, Bu. Cuman saya mau tidak cerita hari ini. Jadi kita akan cerita kalau khusus mentoring bisnis Ominmart yang sudah berbayar 9 juta, baru kita ceritakan bagaimana sih supaya kita mendapatkan reseller cepat. Gitu, Bu. Oh iya, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Ibu Meni Rumpakawati dari Purwokerto, PWT. Nah, ini kayaknya masih ada satu atau dua penanya. Ya, kita lanjut dulu ke Bu Tiwi ya. Silakan Ibu Tiwi untuk dinyalakan mic-nya. Ibu Tiwi, oke, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau nanya nih Mas, tadi kan lebih kepada produk UMKM ya Mas ya. Gimana kalau kita misalkan di situ kan kayaknya belum ada ya sayuran, ya kan? Kan juga banyak warung-warung di sekitar kita, ya kan? Sayuran, terus
misalkan daging lokal gitu. Kita kerjasama dengan yang penjual daging gitu kan, daging sapi dan makan yang lainnya. Itu gimana tuh Mas? Bisa nggak kita daftarkan atau memang hanya sekedar produk-produk UMKM aja? Begitu Mas. Ya, terima kasih Bu Tiwi. Sangat bisa Bu, daging masuk dalam makanan dan minuman, ya kan? Jadi siapapun itu, mulai daging, ayam goreng lainnya juga nggak ada masalah Bu. Daging sapi, terus apa lagi tadi itu ya, terang bulan, nggak ada masalah Ibu. Yang penting makanan dan minuman dulu yang kita mau konsentrasikan dulu. Jadi tidak ada masalah. Semakin banyak yang sayur mayur tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah. Sayur mayur kan termasuk bagian daripada makanan dan minuman, ya. Begitu. Termasuk menu yang ada di kafe. Jadi bukan kafenya yang kita daftarkan, tapi menunya yang kita daftarkan. Ya, menunya. Misalkan menunya adalah pisang goreng kowol, menunya yang kita daftarkan. Kira-kira begitu. Kita lanjut ke penanya selanjutnya, Bapak Dwi Aji dari Bekasi. Silakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini konsep cukup luar biasa menarik ya buat saya, terutama saya pribadi. Cuma saya tadi ngelihat tentang dari OmniMind sendiri, itu di bawah tetap menjadi ada kaitannya dengan koperasi yang dibentuk ya, koperasi untuk setiap wilayah Pak Tamrin ya. Nah, sejauh mana tingkat koperasi ini untuk bisa koordinasi dengan beberapa OmniMind masing-masing di setiap wilayah gitu. Sehingga koperasi yang saya tahu tadi ditangkap bahwa itu hanya untuk per wilayah sendiri gitu ya Pak Tamrin gitu. Nah, kira-kira itu dulu pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Tamrin. Ya, terima kasih Pak Dwi Haji. Jadi Koperasi Bekasi sudah ada. Jadi bagi anggota Koperasi Bekasi itu di omin.co.id-nya ada fitur namanya Coffee. Operasi Omin Freenet. Ketika dia mengklik Coffee, semua Ominmart di Kota Bekasi ada. Ada kontak WhatsApp-nya. Omsetnya ketahuan semua, Pak. Nah, nanti ketika saya bertemu dengan koperasi, saya beda materinya, Pak. Ya, jadi ketika saya meeting dengan pengurus koperasi, materi meeting saya dengan pengurus koperasi berbeda. Nah, tetapi alat bantu dia untuk melakukan koordinasi dengan seluruh jaringan Ominmart di kotanya sudah saya siapkan di aplikasi koperasinya. Jadi si pengurus koperasi itu, anggota koperasi itu, dia bisa buka semua Ominmart yang ada di kotanya. Bisa buka Pak. Nomor kontaknya bisa buka semua. Materi pembinaannya beda Pak dengan koperasi. Nah, begitu juga Ominmart. Ketika Bapak klik jadi Ominmart, seluruh resellernya Bapak dapat, omsetnya dapat, begitu juga. Jadi hubungannya nanti ada pembinaan Pak. Kata kuncinya adalah kita melakukan pembinaan. Koperasi akan melakukan pembinaan kepada seluruh jaringan Ominmart. Gitu. Iya, iya. Jadi dari koperasi sendiri, jadi untuk setiap anggota OmniMind di wilayahnya itu menjadi anggota koperasi di wilayah setempat ya, Pak Tamrin ya? Iya. Menjadi Ominmart itu sudah menjadi keluarga besar koperasi Pak sesungguhnya. Oke. Nah, misalnya kita nih, ada beberapa saudara-saudara kita, misalnya ada yang di Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian beberapa tempat yang lain gitu. Berarti kalau misalnya jaringannya kita, teman-temannya kita yang sudah menjadi OmniMind, kemudian mereka menjadi anggota koperasi sesuai dengan wilayahnya masing-masing gitu. Gitu Pak Tamrin. Betul Pak, sesuai dengan kotanya. Ketika dia mendaftarkan kita ada tulisin alamat kan Pak. Oke. Ya sudah, makasih Pak Tamrin. Sebentar. Ya, terima kasih Pak Dwi. Oke, terima kasih banyak Pak Dwi Aji ya. Mungkin dicukupkan Pak, sudah maghrib di sini. Ya. Iya. Baik, mungkin langsung closing statement aja Pak Ikhlas. Oke, saya terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas perhatian. Saya berharap sekali Ominmart ini adalah tokonya produk inovasi Indonesia. Ikhtiar kami untuk membentuk Ominmart, jaringan Ominmart di seluruh Indonesia hanya ada satu Pak. Yaitu bagaimana menjadikan produk Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri. Dan bagaimana Indonesia berdaulat di bidang air, pangan, dan energi. Itulah mimpi besar kita, itulah perjuangan daripada Omin. Oleh karena itu, maka Omin kita ini komunitasnya namanya Gerakan Nasional Hijrah Belanja Indonesia, disingkat dengan generasi. Generasi Omin, go! Generasi Omin. Gerakan Nasional Hijrah Belanja Indonesia adalah komunitas terbesar di Indonesia, komunitas hijrah belanja di Indonesia, untuk menjadikan produk Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri, menuju Indonesia berdaulat air, pangan, dan energi. Itu Pak menjadi bagian. Oleh karena itu, anggota komunitas Omin disebut sebagai seorang aktivis. Jadi ketika Bapak pertama kali bergabung di sini disebut sebagai aktivis generasi, disingkat AKG, aktivis Gerakan Nasional Hijrah Belanja Indonesia, untuk mewujudkan visi besar kita menjadikan produk Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri, menuju Indonesia berdaulat air, pangan, dan energi. Itulah mimpi besar kita, dan bagaimana mulai hari ini di bulan Ramadan, Ominmart menjadi jaringan terbesar toko produk inovasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.